atau distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Kita sudah mempelajari sebelumnya variabel acak diskrit. Sekarang distribusi normal terkait dengan variabel acak kontinu. Fungsi distribusi normal dengan variabel acak X didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah fungsi distribusi normal. Dengan penjelasan V adalah konstanta dengan nilai 3,14, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183 dan seterusnya, mu rata-rata atau min dari data, to simpangan baku data distribusi. Ini grafiknya. Perhatikan grafik distribusi normal. Grafik ini adalah grafik yang simetris. Dibagi dua, persis yang kiri ini dengan yang kanan ini sama. Kiri dan kanan sama. Ini mirip lonceng. Fungsi peluang distribusi normal umum. Sekarang kita akan mempelajari fungsi peluangnya, menentukan peluang. Yang tadi ini adalah fungsi distribusi normal untuk yang umum. Kemudian fungsi peluang distribusi normal baku, yaitu bila rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Jadi fungsi peluang distribusi normal baku yaitu bila mu-nya 0 dan to-nya 1. Maka disebut distribusi normal baku. Ditulis N 0,1. Jadi ingat, yang ini fungsi distribusi normal umum. Kalau mu-nya 0, to-nya 1, maka menjadi distribusi normal baku. Setelah mu-nya kita ganti 0 dan to sama dengan 1, maka rumus fungsi variabel acaknya kita lambangkan dengan Z. Kalau tadi dengan X, ini dengan Z. Fungsi variabel acak Z yang berdistribusi normal baku, yang syaratnya mu 0 dan to 1 adalah sebagai berikut. Nah ini. Fungsinya lebih sederhana karena mu-nya 0, to-nya 1. Fungsi ini dengan darah asal dari min tahingga sampai tahingga. Nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku dihitung dengan menggunakan integral. Sama juga saat kita mempelajari peluang variabel acak diskrit, variabel acak kontinu yang sebelumnya. Menghitung peluang menggunakan integral. Ya. Jadi peluang variabel acak berdistribusi normal baku, peluang Z kurang dari sama dengan Z, dari min tahingga sampai tahingga, Fz
fungsi normal baku ini kalau dihitung hasilnya adalah 1. Kalau dihitung hasilnya adalah 1. Untuk integral seperti ini belum dipelajari di tingkat SMA. Tapi diketahui bahwa integral seperti ini menghasilkan 1. Sekarang kita mencoba menghitung nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku. Dihitung dengan integral. Seperti tadi ini. Untuk batas dari min hingga sampai hingga, hasil integralnya adalah 1. Hasil integral ini sebenarnya menyatakan luas ini daerah yang diarsir. Jadi luas daerah yang diarsir itu ini luasnya adalah 1, dihitung dengan integral ini. Nah, ini memenuhi syarat sebagai fungsi peluang. Karena kalau peluang maka nilainya adalah 1. Luas daerah dari min hingga sampai hingga ya dibentuk dari fungsi peluang ini, luasnya adalah 1. Atau peluang kita sebut juga peluangnya adalah 1. Ingat, karena ini bentuk asimetris, kita potong di sini. Maka sebelah kiri 0 ini tentu luasnya 0,5 atau peluangnya 0,5. Sebelah kanan 0 juga 0,5. Jadi jumlahnya 1. Luas daerah yang diarsir adalah 1. Yang ini. Luas daerah ini itu sama dengan peluang. Luas dari min hingga sampai 0 itu tadi 0,5. Luas dari 0 sampai hingga itu juga 0,5. Jadi jumlahnya 1. Selanjutnya, untuk menentukan luas atau peluang distribusi normal baku, kita menggunakan hasil pengintegralan, yaitu yang sudah ditulis dalam bentuk tabel. Jadi nanti untuk menghitung luas atau peluang, kita sebenarnya menggunakan integral, tapi sudah disediakan tabelnya. Contoh, diketahui daerah dibatasi oleh kurva normal baku N0,1 pada interval Z kurang dari sama dengan 1,45. Arsirlah daerah tersebut, tulis dalam bentuk integral yang menyatakan luas daerah. Berapakah atau tentukanlah luas daerah? Tentu saja ini pakai integral, tapi yang sudah ada hasilnya di tabel. Kemudian berapakah peluangnya? Nah, perhatikan. Nah, ini di sini kan 0. Jadi 1,45 kita misalkan di sini. Maka kurang dari 1,45 berarti yang kita hasil dari 1,45 ke kiri. Karena kurang. Kalau lebih berarti ke kanan. Jadi inilah arsiran Z kurang dari 1,45. Tulislah bentuk integral yang menyatakan luas daerah. Nah, integralnya adalah dan di kiri dibatasi min hingga, di kanan 1,45. Kita tulis seperti ini. Fungsi ini adalah fungsi peluang baku yang tadi. Nah, untuk menghitung berapakah luasnya, di sini kita menggunakan tabel. Ya. Tabel ini menyatakan luas yang dihitung dari kiri. Dari kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan. Karena tadi Z-nya 1, kurang dari 1,45, kita lihat di sini. Z-nya nih. 1,4 di sini. 0,05-nya di sini.
jadi ketemunya adalah di perpotongan sini. Maka luasnya berarti 0,9265 berdasarkan tabel ini. Kalau begitu berarti berapa peluang? Peluangnya ya luas ini. Berarti kalau luasnya 0,9265 berarti peluangnya 0,9265. Ini kita menggunakan tabel yang menghitung luasnya dari minta hingga. Nanti ada tabel lain yang menghitung luasnya bukan dari minta hingga tapi dari nol. Nah, seperti ini. Ini tabel ngitung luasnya dari nol. Tadi yang ditanya sebenarnya di sini semua. Kalau kita lihat 1,45 di sini. Nih. 1,45 ketemunya di sini. Ini ketemunya bukan 0,9 tapi 0,4265. Yang ini. Karena tabel ini ngitungnya dari 0. Jadi dari 0 sampai 1,45 itu adalah 0,4265. Lihat tabel. Sedangkan yang ditanyakan dari minta hingga. Tadi kita tahu kalau yang ini adalah separuh 0,5. Untuk mencapai dari kiri sampai 1,45 berarti tinggal ditambah 0,5 ditambah 0,4265. Jadi luasnya 0,9265 atau peluangnya 0,9265. Demikian pembahasan tentang distribusi normal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipelajari. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.